kabar kalian di rumah? Pastinya luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Ayo, semuanya sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang selalu Kau beri Tuhan, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau memberkati kami satu persatu. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap ya untuk memuji Tuhan? Siap. Bangkit berdiri dulu dong. Om percaya ada sukacita dalam hati om, tante, dan adik-adik di rumah. Lebih bersukacita lagi.
hati dan pikiran kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti
adik-adik, apa kabarnya nih? Rasanya sudah tidak tahan lagi, kita sudah mau mengakhiri tahun 2020, benar? Ini bulan terakhir, di bulan Desember ini, tanggal 13, dan sebentar lagi, tanggal 25 kita akan merayakan Natal. Dan firman Tuhan hari ini pun kita akan mendengar tentang kisah Natal. Kalau kita dengar Natal rasanya sukacita bangetnya. Ternyata Alkitab pun mencatat bahwa ada suatu cerita peristiwa yang besar yang terjadi. Yuk kita buka bersama, siapkan Alkitabnya sudah? Oke. Kita buka di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 38. Yuk kita baca ya. Di sana perikopnya berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, luar biasa banget ya adik-adik di sini. Kita boleh melihat, memperhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang 26 sampai 38 yang sudah kita baca ini, ya. Di sana malaikat Gabriel bertemu atau mengunjungi Maria, dan itu hanya tertulis dalam kitab atau Injil Lukas saja. Di kitab-kitab Injil yang lain tidak diceritakan. Ya. Justru waktu Yusuf ingin menceraikan Maria karena tahu Maria sedang mengandung, ya, Allah datang melalui mimpi. Tapi terkhusus untuk Maria, ya, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria. Wow, luar biasa. Nah, tujuannya apa? Dalam kisah ini, ya adik-adik, memberitahukan bahwa tindakan Allah untuk penyelamatan dan bagaimana cara Allah untuk menggenapi rencananya, ya, dalam kerajaannya. Jadi ada bukti di dalam pengumuman kelahiran, ya, yang diproklamasikan, yaitu pada ayat yang ke-31 dikatakan di situ. Coba kita lihat di sana. Ayat yang ke-31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kalau kita baca di sana, Maria yang belum menikah
hanya baru bertunangan, dia kaget. Wow, bagaimana mungkin? Dia berpikir, kok bisa? Tapi malaikat itu tahu apa yang dikhawatirkan oleh Maria. Ya, di sana lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab apa yang kau kandung itu adalah berasal dari Roh Kudus. Jadi kisah ini begitu luar biasa, ya. Kisah bagaimana Yesus itu ada di dalam perut Maria dan akan dilahirkan itu begitu luar biasa. Dan itu bukan karena manusia Maria mengandung, bukan karena Yusuf Maria bisa mengandung, tapi karena Roh Kudus. Ya. Luar biasa sekali. Nah, peran di sana yaitu bahwa Yesus yang akan dilahirkan itu menunjuk pada keselamatan yang Allah berikan. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus akan menjadi juru selamat dunia ini. Jadi kalau adik-adik, Tante Re, semua kita yang percaya, bahkan semua umat manusia, ya, bersyukur. Karena oleh karena kelahiran Yesus, oleh karena perbuatan Yesuslah, maka dosa-dosa kita boleh dihapus dan kita mengalami keselamatan. Nah, fokus pelajaran yang kita dapat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 ini, ya, di sini Tuhan menceritakan rencananya mengirimkan pribadi yang diurapi. Yang pertama dijanjikan kepada bangsa Israel. Dan di sini Allah juga mau menunjukkan, ya, pada ayat yang ke-37 kita baca di sana, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah ingin menggenapi rencananya, ya, menurut manusia mungkin itu tidak mungkin. Masa tiba-tiba seorang wanita belum menikah, ya, terus belum berhubungan, ya, sebagai layaknya suami istri, terus dia hamil? Tidak mungkin. Tapi ini terjadi hanya kepada seorang Maria yang dipilih Allah. Dia mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan seorang juru selamat, yaitu Yesus. Untuk apa? Khususnya ditujukan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Nah, rencana dalam Injil Lukas ini, ya, Allah memilih Maria, ya, putra Allah ini yaitu Yesus. Dia bukan hanya putra Allah, tapi dia juga Mesias, membawa keselamatan yang besar. Dan pada ayat yang ke-38 kalau kita baca di sana, Maria, ya, pelajaran yang didapat di sini adalah Maria juga memiliki ketaatan. Maria nurut sama dengan kepada Allah, apa yang dikatakan dia menerimanya. Jadi adik-adik, ketika Tuhan percayakan kita sesuatu yang besar, ya, dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan dalam hal yang benar tentunya, ya, maka Allah akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikannya. Kalau kita dipercayakan untuk menyelesaikan sebuah studi di sekolah, mungkin kita bilang, aduh, sekolah itu sulit, ribet. Tapi adik-adik percaya nggak? Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya, Allah akan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan sekolah kita dengan baik. Amin. Nah, lalu penerapan apa yang kita harus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, adik-adik, Tante Re, dan semua yang percaya kepada Tuhan tentunya harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Allah kita yang sudah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi hidup kita. Ya, kita mau terus percaya bahwa Yesus satu-satunya anak Allah, ya, yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Firman Tuhan katakan tidak ada di bawah kolong langit yang akan memberikan keselamatan selain di dalam nama Yesus. Jadi kalau misalnya adik-adik dengar, oh, ada juru selamat yang lain selain Yesus, itu tidak benar.
Karena yang menjadi juru selamat satu-satunya di dunia ini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pegang ini. Natal ini begitu luar biasa artinya. Ya. Oleh karena kelahiran Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Jadi jangan tidak percaya ya. Harus terus percaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melibatkan Yesus dalam segala waktu. Dengan adik-adik berdoa, dengan adik-adik beribadah seperti ini, berarti adik-adik meyakinkan kehidupan adik-adik, iman adik-adik untuk terus bertumbuh semakin hari mengenal Yesus. Tapi, Tante Rey, saudara-saudaraku juga banyak yang belum kenal Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ajaran yang Yesus berikan lewat firman Tuhan, kita aplikasikan. Di sana mereka akan melihat bahwa Yesus ada dalam kita, ya, dan kita berbuah-buah dan mereka akan memuliakan Tuhan. Oke, jadi jangan lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Yesus itu harus terus memimpin kita. Karena hanya di dalam Yesus kehidupan kita akan terus penuh dengan kemenangan. Oke, Tante Rey akan tutup dengan ayat hafalan di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yuk kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Tuhan berkati kita semua, biar adik-adik boleh terus senantiasa memegang Yesus sampai akhir hidup. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus bahwa Engkau sudah lahir dalam kehidupan kami melalui perawan Maria. Dan kami bersyukur oleh karena kelahiran-Mu Yesus, kami boleh menerima juru selamat yang menghapus dosa dunia ini, menghapus dosa kami, dan memimpin kami terus kepada kebenaran, sehingga iman percaya kami semakin hari boleh menjadi berkat lewat pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami, baik sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami, usaha pekerjaan yang dikerjakan orang tua kami, bahkan bangsa dan negara ini Tuhan, Tuhan jamah berkati dan selamatkan. Dan gereja yang Kau percayakan untuk kami beribadah secara lokal Tuhan pun memberkati. Biarlah terang Tuhan, kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Bersyukur kami terima setiap firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati semua.